Sebelum videonya mulai, buat kalian yang ingin beli kaos Naruto dan Boruto, bisa cek di keranjang pojok bawah. Ada berbagai macam model dan ukuran, kualitas bahannya juga oke, jadi langsung saja di check out sekarang sebelum kehabisan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan sekarang kita masuk ke videonya. Cerita berlanjut, Inojin sedang berada di rumah Himawari. Himawari terlihat gembira dan mengatakan kepada Inojin bahwa hebat, padahal biasanya madu ini terjual habis. Inojin mengatakan, iya kan? Kebetulan saja masih ada sewaktu aku ke sana. Itu kesukaan Himawari kan? Himawari mengatakan, senang deh, terima kasih Inojin. Di sini, Inojin memberikan madu kepada Himawari, dan Himawari pun sangat senang dan berterima kasih kepada Inojin. Inojin pun pergi meninggalkan Himawari. Tapi kemudian Inojin melihat katak Kashin Koji. Melalui katak itu, Kashin Koji mengatakan, Inojin Yamanaka, aku ingin menanyakan beberapa hal padamu. Daripada bertanya, mungkin lebih tepat kalau disebut memastikan ya. Ya ini hanya formalitas, aku sudah tahu jawabannya. Dalam hati, Inojin mengatakan opapon katak ini. Lewat kataknya, Kashin Koji mengatakan, kau menyukai Himawari Uzumaki. Sebagai lawan jenis kan? Apa aku salah? Inojin pun tersipu malu mendengarnya. Katak itu lanjut mengatakan, cukup, reaksimu sudah menjawab pertanyaanku. Selanjutnya yang ingin kutanyakan, apa kau ingin melindungi dia? Inojin mengatakan, itu sudah jelas kan? Tentu saja. Katak itu mengatakan, bagus, hanya itu yang ingin kupastikan. Inojin mengatakan, tunggu dulu, ini apaan sih? Kau ini sebenarnya siapa? Katak itu menjawab, kita memiliki kepentingan yang sama. Kalau kau ingin dengar lebih lengkapnya, itulah denganku. Lalu Inojin diteleport ke tempat persembunyian Kashin Koji. Melihat Kashin Koji, Inojin menanyakan, kau siapa? Kashin Koji menjawab, namaku Kashin Koji. Aku bertarung untuk melindungi planet ini dari ancaman manusia pohon dewa. Dalam hati Inojin mengatakan, Koji Koshin, sisa-sisa dari Kara. Boruto mengatakan kepada Inojin bahwa aku tidak bermaksud mengancammu, tapi di sini tidak ada pintu masuk maupun keluar. Dengan kata lain, kau tidak akan bisa kabur dari sini. Tapi jangan khawatir, kalau urusan kita sudah selesai, kau akan kami pulangkan dengan selamat. Inojin pun memanggil nama Boruto. Sementara itu di persembunyian para pohon dewa, Jura mengeluarkan air mata. Hidari yang duduk di sampingnya menanyakan, oi, kau itu sebenarnya kenapa? Jura pun mengusap air matanya dan mengatakan, buku ini termasuk kategori novel. Karena isinya adalah karangan, aku sempat meremehkannya. Tidak kusangka cerita ini mampu menggerakkan hatiku. Hidari mengatakan, belum lama ini kau sempat mengalami hal yang serupa kan? Jura lalu mengingat saat Matsuri menangis. Jura lalu mengatakan, yang kurasakan waktu itu adalah perasaan Matsuri. Ada berbagai perasaan yang muncul saat dia berurusan dengan Konohamaru. Amarah, kesedihan, dan juga sedikit rasa cinta. Ilmu yang kuperoleh dari Matsuri sangatlah besar. Air mata ini adalah hasilnya. Kau mau bilang idih lagi? Hidari mengatakan, tidak. Itu menarik. Jura mengatakan, walau begitu, pengetahuan ini sama sekali belum cukup. Untuk memahami dan mengontrol cinta, aku perlu informasi lebih banyak lagi. Mamushi mengatakan, ngomong-ngomong soal itu, ini hal sepele sih. Mungkin tidak bisa disebut informasi. Eida, perempuan yang menjadi targetku, kurasa aku mengerti alasan spesifik yang membuatku memilih dia. Jura mengatakan, ho, coba perdengarkan pada kami. Mamushi mengatakan, alasan kenapa aku ingin melahapnya bukan sekedar untuk memangsanya. Dominasi, aku ingin menjadikannya milikku. Aku menginginkan informasi genetik unggul yang dia miliki. Aku tidak peduli soal cinta atau apalah itu. Setidaknya kita para manusia pohon dewa harus lebih berkembang sebagai spesies. Bukankah begitu? Jura mengatakan, berkembang ya, bisa dipahami, menarik. Kurasa ini bukan proses yang buruk untuk lebih memahami cinta. Sementara itu, di kantor Hokage, Shikamaru sedang berjalan dan tiba-tiba dipanggil oleh Kashin Koji lewat teknik komunikasi jarak jauh milik klan Yamanaka. Kashin Koji mengatakan, Shikamaru, apa kau dengar? Shikamaru pun menyebut nama Kashin Koji dan menanyakan, ini Shintenshin milik siapa? Kashin Koji mengatakan, tenang, saat ini aku dibantu oleh Inojin Yamanaka. Tentu saja ini sambungan tidak resmi.
Kau tak perlu khawatir terdengar oleh tim sensor. Shikamaru mengatakan, "Oh, tapi bisakah kita bicara nanti saja? Aku dipanggil orang atas, kepalaku sudah cukup sibuk." Kashin Koji mengatakan, "Justru itu yang ingin aku bahas. Kemungkinan terburuknya adalah kau akan digulingkan dari jabatan Hokage." Shikamaru mengatakan, "Payah. Aku sudah menduga bakal seperti itu sih." Kashin Koji mengatakan, "Kalau itu sampai terjadi, aku juga bakal repot. Aku akan memberi saran sebisa mungkin. Selebihnya tergantung pada dirimu. Berhati-hatilah." Shikamaru mengatakan, "Merepotkan saja. Rasanya aku ingin mengundurkan diri saja sekarang juga." Shikamaru pun mau ke ruangan dan mengatakan permisi. Di dalam ruangan itu terdapat seseorang yang mengatakan, Wah, lama tidak bertemu Tuan Hokage ke-8. Maaf, lebih tepatnya Hokage sementara Shikamaru Nara ya." Shikamaru mengatakan, "Tuan Kobu, ada keperluan apa? Penasehat pribadi Tuan Daimyo datang kemari." Koharu mengatakan, "Sudah jelas kan? Tentu saja. Untuk membahas soal misi di Suna yang kau susun dan laksanakan atas inisiatif sendiri." Konohamaru terkejut dan mengatakan, "Atas inisiatif sendiri?" Tuan Kobu mengatakan, "Kali ini kami bertindak sebagai saksi. Tuan Daimyo mempertanyakan kemampuanmu untuk bertanggung jawab sebagai kepala desa. Terlebih lagi, belakangan ini, urgensi untuk mempertahankan eksistensi desa Shinobi menjadi isu yang sering kali diangkat. Tergantung situasinya. Ini bukan masalah yang akan selesai hanya dengan pemotongan anggaran desa." Shikamaru mengatakan, "Seperti yang sudah Anda sekalian ketahui, saat ini eksistensi manusia pohon dewa tidak hanya mengancam desa kita, tapi seluruh Niagara Api. Sayangnya mereka bukan lawan yang bisa diajak bernegosiasi saat sedang berupaya mengatasi mereka. Saya mendapatkan sebuah informasi. Detail misi dan personil yang melaksanakan misi kali ini semuanya disusun berdasarkan informasi yang saya dapatkan." Homura menanyakan, "Informasi yang kau terima itu, apa isinya?" "Lewat komunikasi jarak jauh?" Kashin Koji mengatakan, "Aku rasa kau sudah paham. Tapi sebaiknya kau tidak menyebut soal Jippo." Shikamaru mengatakan kepada tetua Konoha bahwa detailnya tidak bisa saya ceritakan. Ini demi keamanan semua pihak. Terlebih lagi benar atau tidaknya masih belum pasti. Akan tetapi ketika menghadapi musuh di depan mata, ada kalanya kita harus mengandalkan hal-hal yang tidak pasti. Kali ini saya memilih untuk mengikuti insting. Akhirnya saya putuskan bahwa ada tindakan yang perlu diambil berdasarkan informasi tersebut. Ketika merencanakan ini, saya sudah siap untuk bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Konohamaru mengatakan, "Hokage ke-8. Homura mengatakan, mengesampingkan isi dari informasi itu sendiri, yang paling kami pertanyakan adalah sumbernya. Apakah mungkin bahwa penyedia informasi itu adalah Boruto si pemberontak?" Koharu mengatakan, "Dari info yang kudengar, entah mengapa dia seolah tahu banyak mengenai kehidupan para manusia pohon dewa. Kenyataannya ada desis-desis yang meyakini bahwa mereka sebenarnya saling terhubung di balik layar. Dengan kata lain, ini strategi keji untuk meruntuhkan Konoha dari dalam dengan cara memperdaya orang-orang desa melalui umpan yang bernama informasi. Mungkin ini pembalasan dendamnya pada desa yang telah mengusirnya." Konohamaru mengatakan, "Mohon tunggu sebentar. Tidakkah menurut Anda itu berlebihan?" Shikamaru pun mencoba untuk menghentikan Konohamaru. Tapi Kashin Koji mengatakan kepada Shikamaru, "Tidak apa-apa. Biarkan dia bicara. Ini jauh lebih baik daripada tudingan mereka ditujukan kepadamu." Konohamaru melanjutkan perkataannya kepada tetua Konoha, bahwa saya bisa kembali dari misi ini dengan selamat berkat Boruto. Mungkin ini tidak lebih dari sekedar pendapat pribadi, tapi saya tidak merasa kalau dia memiliki niat untuk membahayakan desa. Homura mengatakan, "Ada apa ini Sarutobi? Kamu mau membela dia?" Konohamaru mengatakan, "Bukan begitu. Hanya saja saya menduga bahwa dia memiliki alasan tersendiri." Koharu mengatakan, "Payah? Apa kau sudah lupa? Dia adalah orang yang menghabisi Hokage. Dia hanyalah seorang buronan kakap dan target yang harus dimusnahkan. Berhentilah mendengar ocehan buronan itu, yang tidak lebih dari bujuk rayu penuh omong kosong. Hal seperti ini mestinya sudah tidak perlu diperdebatkan." Konohamaru mengatakan, "Tetapi tetua." Shikamaru pun mengatakan kepada Konohamaru, "Cukup Konohamaru." Tuan Kobu mengatakan,
Misi kali ini sekilas terlihat seolah-olah berhasil. Namun lain lagi ceritanya, kalau ada pengkhianat di dalam desa yang bersekutu dengan buronan. Harus diakui, kalau ini adalah masalah yang sangat besar dan akan berdampak ada keamanan negara api maupun martabat Konoha. Sai Yamanaka, bawa Konohamaru Sarutobi pergi, aku akan menginterogasinya secara langsung. Sai pun mengatakan, baik. Tuan Kobu lanjut mengatakan, identifikasi semua orang yang pernah mengalami kontak langsung dengan Boruto. Jangan sampai tersisa satu orang pun. Pada interogasi waktu itu, pasti ada pengkhianat yang bersekongkol dengannya, sehingga dia bisa melepaskan ikatannya dan melarikan diri. Kita harus cari orang itu sampai dapat di tempat persembunyian Kashin Koji dan Boruto. Inojin mengatakan kepada Boruto dan Kashin Koji bahwa komunikasi diam-diam di luar pengawasan tim sensor tanpa mengikuti prosedur formal. Ditambah lagi menguping rapat pimpinan para petinggi desa. Padahal penggunaan Shintenshin secara pribadi saja dilarang. Dengan yang barusan saja aku sudah tidak tahu berapa banyak peraturan yang kalian langgar. Kalian selalu berbuat seperti ini? Kashin Koji menjawab, kami ini buronan. Tidak ada cara lain selain menempuh jalur ilegal. Lalu, Inojin jangan lupa, kau sudah terlibat dalam hal ini. Boruto mengatakan, musuh kita tidak segan melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Kalau begitu, kita juga harus beradaptasi dengan cara musuh bertindak. Ini bukan saatnya membahas soal peraturan. Sekarang ini yang harus kau lakukan adalah menyadari apa yang kau perlukan. Ingat itu baik-baik. Inojin mengatakan, aku juga sudah pernah melawan Jura. Jadi aku tahu, untuk melindungi semuanya, untuk melindungi Himawari dari monster itu, diperlukan kesiapan dan kekuatan. Kashin Koji mengatakan, Boruto, apa masalahnya sudah selesai? Yang kumaksud soal Momoshiki. Kau mengusulkan semacam kesepakatan dengannya kan? Boruto mengatakan, tidak perlu khawatir, aku sudah melakukan yang harus kulakukan. Kashin Koji mengatakan, itu tidak menjawab pertanyaanku. Aku tidak suka dengan sikapmu yang seperti itu. Boruto mengatakan, harusnya aku yang bilang begitu. Kau dengan sengaja menatup-nutupi bagian yang menurutmu tidak menguntungkan. Sebenarnya ada berapa orang yang seharusnya kehilangan nyawa di misi Suna. Di sini, Inojin mencoba untuk menghentikan mereka berdua. Kashin Koji mengatakan, aku hanya memancing mereka menuju perkembangan yang paling pasti untuk membangkitkan Mangekyo milik Sarada. Aku juga sudah menghindari masa depan, di mana lebih banyak orang yang kehilangan nyawa. Kalau kau masih ingin protes seperti bocah, katakan saja. Boruto mengatakan, buang-buang waktu saja. Sudah cepat lanjutkan bicaranya. Kashin Koji mengatakan, baiklah, Shikamaru, apa kau dengar? Laporkan situasinya. Shikamaru mengatakan, Konohamaru dibawa ke ruang interogasi. Nantinya, aku juga pasti akan dibawa ke sana. Tapi untuk saat ini aku baik-baik saja. Kashin Koji mengatakan, bagus, segera laporkan kalau terjadi apa-apa agar tetap unggul dari musuh di pertarungan berikutnya. Kau harus tetap menjadi Hokage. Shikamaru mengatakan, aku paham, merepotkan saja. Kashin Koji mengatakan, sekitar 1 minggu dari sekarang, manusia pohon dewa bernama Mamushi akan muncul di Konoha. Targetnya adalah Eida. Aku akan memberitahumu soal kekuatan Mamushi dan cara untuk mengatasinya. Sementara itu di tempat Eida, Eida mengatakan, terus, kapan kau mau menyatakan perasaanmu pada Boruto? Sarada mengatakan, meski kau tanya begitu, tunggu. Siapa juga yang bilang mau menyatakan perasaan? Eida mengatakan, kok begitu? Kesannya seolah-olah kau malah menyatakan perasaanmu pada Kakei dong. Logika macam apa itu? Sarada mengatakan, mana mungkin dia punya waktu untuk hal semacam itu. Kalau aku mengatakan hal yang aneh, nanti suasananya jadi tidak enak kan? Aku takut itu terjadi. Eida mengatakan, payah. Kalau Kakei, Sumire mengatakan, aku. Mungkin tergantung waktunya. Kalau ada kesempatan mungkin saja aku bertindak impulsif. Eida mengatakan, yang benar, seru banget. Pokoknya aku mau lihat momen itu tiba. Sumire mengatakan, meski tadi bilang begitu, kurasa Sarada juga sama. Eida mengatakan, benar juga. Kasus pelukan waktu itu kan dia juga pelakunya. Sarada menanyakan, kasus apaan? Sumire mengatakan, tapi ujung-ujungnya yang paling penting adalah perasaan Boruto ya.
Seperti yang Sarada bilang, mungkin mulai sekarang dan seterusnya, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal semacam itu. Eida mengatakan, omong-omong, setelah kita berbicara soal cinta sampai sejauh ini, ternyata kalian berdua memang tidak terpengaruh Mirioku ya? Sumire lalu mengingat perkataan Shikamaru. Waktu itu Shikamaru mengatakan, dengar ya, pokoknya jangan sampai ketahuan, terutama oleh Demon. Faktanya, kekuatan Mirio tidak berefek pada kalian. Dan itu berarti kalian berada di posisi bisa menghabisi Eida. Kalian paham maksudnya kan? Kalau sampai mereka tahu, nyawa kalian bisa saja melayang. Eida mengatakan, benar kan? Habisnya meski aku berada di depan kalian, kalian bisa membicarakan soal menyukai orang lain selain diriku. Biasanya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Soalnya mustahil. Demon pun mulai bergerak, dan Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Demon melompat ke belakang Sarada dan Sumire, dan memegang leher mereka. Demon mengatakan, barusan kau berniat melakukan sesuatu Sarada. Dengan Mangekyo Sharingan kebanggaanmu ya? Percuma saja. Tidak usah coba-coba, karena kau akan kehilangan nyawa sebelum sempat bertindak.